Begitu kita dalam kondisi berpunya, kita adalah tipe muslim yang membantu orang dengan mudah. Tapi begitu kita dalam kondisi kekurangan, tidak mudah kita bercerita kepada orang lain. Dikisahkan bahwa seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf, ini sahabat-sahabat yang sangat kaya di Makkah Al-Mukarramah, dan dia masuk ke dalam agama Islam, dan dia ikut hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan sawah ladangnya. Dia hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dipersaudarakan, disatukan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat bernama Sa'ad. Ketika itu Sa'ad bin Rabi', ketika itu Sa'ad mengatakan, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, begitu mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, Sa'ad satu waktu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, kata dia, inni aktsarul ansari malan. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi yang paling kaya sebelumnya di Mekah. Begitu dia hijrah, dia tinggalkan semuanya. Sesampainya dia di Madinah, Rasulullah SAW pun mempersatukan dia, mempersaudarakan dia dengan sahabat Ansor yang paling kaya, namanya Sa'ad bin Rabi'. Ketika itu Sa'ad bin Rabi' mengatakan, kaum muslimin yang berbahagia, inni aktsarul ansari malan. Saya adalah kaum Ansor, saya adalah orang Madinah, adalah orang Ansor yang paling kaya di sini. Fa'aqsim laka nisfa mali. Nanti karena Rasulullah SAW sudah mempersaudarakan kita, kamu adalah saudara bagiku, kata dia, fa'aqsim laka nisfa mali. Saya akan bagi dua harta saya. Saya akan bagi dua harta saya. Kemudian bahkan dia mengatakan, wanzur ayya zaujatayya hawita nazaltu laka anha. Bahkan kata dia, saya punya dua orang istri. Cobalah kamu lihat, mana dari dua istri saya itu yang menarik dalam pandanganmu? Nanti akan saya ceraikan. Fa idza halas tazawwajtuha. Kalau iddahnya sudah selesai, iddahnya sudah habis, maka nikahilah istri atau janda yang sudah saya ceraikan itu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak serta-merta juga Abdurrahman bin Auf menerima tawaran saudaranya ini, Sa'ad bin Rabi' ini. Sebab di dalam Islam ini, kaum muslimin yang berbahagia, begitu kita orang yang berpunya, kita membantu orang sebelum orang memelas-melas kepada kita. Tapi begitu kita dalam kondisi kekurangan, kita tidak mudah mengemis kepada orang. Begitu Islam mengajarkan kita. Sekali lagi, begitu kita dalam kondisi berpunya, kita adalah tipe muslim yang membantu orang dengan mudah. Tapi begitu kita dalam kondisi kekurangan, tidak mudah kita bercerita kepada orang lain, dan tidak mudah kita terima tawaran orang untuk membantu kita. Kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tertentu begitu. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Rabi' ini, kata dia, faqala lahu Abdurrahman la hajata li fi dzalika. Tidak. Saya terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih atas bantuanmu. Justru dia bertanya kepada Sa'ad bin Rabi', tunjukkan saja kepada saya mana jalan ke pasar di sini. Sehingga jiwa dagangnya, jiwa entrepreneur sebelumnya yang tumbuh pada diri Abdurrahman bin Auf ini kembali tumbuh ketika dia sudah berada di Madinah, kembali dia kembangkan, sehingga beberapa waktu diceritakan dalam sejarah Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang terkaya juga di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi yang kita ingin lihat, kaum muslimin yang berbahagia jemaah Jumat, beginilah Islam mengajarkan, beginilah persaudaraan diajarkan di dalam agama kita ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang muslim, orang beriman, satu orang mukmin dengan mukmin lainnya kal bunyan, seperti bangunan. Lihatlah bagaimana masjid kita, Masjid Nurul Yakin ini yang megah ini, yasuddu ba'duhu ba'dan, saling mengokohkan satu bagian dengan bagian lainnya. Maka kita selaku muslim, selaku orang beriman, tuntas sudah ini perkara ini, bahwa kita adalah orang-orang yang saling tolong menolong, bahwa kita adalah orang yang saling menyokong, bahwa kita adalah orang yang saling membantu sesama hidup ini. Inilah yang diajarkan oleh agama kita, inilah yang diajarkan oleh al-Islam, dan inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau kekokohan kita ini,
Kalau kebersamaan kita ini tidak bisa mereka cerai-beraikan, maka ini mengganggu mereka, maka ini akan merisaukan mereka. Maka dalam sejarah ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan perang, lalu di antara khutbah di antara yang disampaikan oleh Umar adalah, yang saya khawatirkan kepada kalian bukan banyaknya musuh kalian, tapi yang saya khawatirkan pada diri kalian adalah munculnya ghil, munculnya hasad, munculnya dengki, munculnya iri hati di antara kalian, lalu itulah yang membuat kelemahan pada diri kalian.